Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3B hari ini akan melakukan praktikum mengenai reaksi redoks pengaruh cangkang telur terhadap larutan asam cuka dan larutan air lemon. Alat dan bahan yang diperlukan yaitu talenan, pisau, lemon, 2 butir telur, asam cuka, 2 gelas kosong, dan 1 air putih. Cara kerja yang pertama, potong lemon menjadi 2 bagian seperti ini. Setelah lemon terbelah menjadi 2, maka peraslah lemon ke dalam gelas kosong. Setelah perasan lemon selesai, maka ditambahkan dengan air putih biasa sebanyak sekira-kira 2 buah ruas jari. Untuk larutan yang kedua, kita akan membuat larutan dari asam cuka. Yang pertama, sediakan gelas kosong dan sediakan asam cuka sekitar 75 ml dan tuangkan ke dalam gelas kosong tersebut. Selanjutnya, kita masukkan telur pertama ke dalam larutan asam cuka dan telur kedua ke dalam larutan air lemon. Kita tunggu reaksi berikutnya. Pada 2 buah telur memiliki reaksi yang berbeda. Reaksi pertama yang terjadi pada telur yang terdapat dalam larutan asam cuka akan mengeluarkan gelembung-gelembung kecil, gelembung-gelembung air pada setiap permukaan telur. Terlihat pada video di atas bahwa telur pada larutan asam cuka mengeluarkan gelembung-gelembung air yang sangat banyak di setiap permukaan telur. Dan keadaan telur yang berada di dalam larutan air lemon sedikit keruh dan mengapung serta mengeluarkan seperti bintik-bintik bulu, seperti ada lapisan bulu-bulu kecil dan gelembung yang sangat-sangat kecil atau minim. Setelah kurang lebih 25 menit setiap telur direndam di dalam larutan, maka kita akan mengecek apakah ada perubahan pada setiap permukaan kulit telur. Reaksi pertama yang terjadi pada telur di larutan air lemon. Pada telur pertama yang direndam pada air lemon, terjadi perubahan kulit telur mengelupas, tapi tidak terlalu mengelupas secara sendiri, namun perlu ada gosokan pada setiap permukaan baru terjadi pengelupasan, seperti contoh pada video di atas. Pada reaksi pertama di air lemon, permukaan telur tidak terkelupas secara sepenuhnya, namun ada bagian-bagian yang dapat terkelupas. Pada larutan yang kedua, yaitu larutan asam cuka, kita akan melihat reaksi pada telur, yaitu kulit lapisan pada telur mengelupas sendiri seperti lendir dan menggumpal, dan setiap sisi permukaan telur sangat rapuh dan warna telur menjadi lebih pucat, lapisan luarnya terkelupas semua. Setelah telur direndam kembali, maka terdapat reaksi antara telur dengan air cuka, seperti video di atas. Dan pada reaksi yang kedua di air jeruk terdapat air keruh.
reaksi kedua yang terjadi setelah pengelupasan lapisan kulit luar telur pada larutan asam cuka. Setelah kami diamkan selama 5 menit kembali untuk melakukan reaksi yang kedua, yaitu telur mengalami perubahan pada lapisan yang kedua. Yang pertama yaitu pada larutan cuka, telur menjadi lebih bersih dan pucat dan mudah rapuh. Seperti contoh di atas, telur menjadi mudah pecah dan kulit telur menjadi sangat rapuh serta seperti tidak ada lapisan-lapisan yang lain. Seperti pada contoh yang di atas, terlihat bahwa kulit cangkang yang direndam pada telur yang direndam pada larutan cuka sangat rapuh dan mudah hancur. Pada telur yang kedua yang dibuat di dalam larutan air lemon, terjadi reaksi seperti ini, yaitu telur tidak mengalami perubahan pada lapisan berikutnya. Tidak ada perubahan apapun yang terjadi pada kulit lapisan berikutnya. Telur masih sama, ada bagian yang tidak terkupas atau terkikis dengan bersih. Namun telur juga mudah pecah tapi tidak serapuh yang pada larutan asam cuka. Terlihat pada video bahwa pada lapisan telur ini yang dibuat ke dalam air lemon tidak mengalami perubahan yang signifikan. Namun ada perubahan bahwa cangkang telur terlihat seperti lemah tapi tidak terlalu rapuh. Inilah reaksi-reaksi yang terjadi pada cangkang telur terhadap larutan asam cuka dan larutan air lemon. Sekian dari kelompok kami. Semoga video kali ini bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.